Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Official mutual yang berbahagia, para hadirin semuanya. Alhamdulillah hari ini bisa berjumpa dengan saya Kiki Alfarizi pada acara Kultum menjelang buka puasa. Para hadirin yang berada di rumah, tak lupa marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kekuatan sehingga pada sore hari ini kita masih kuat untuk menahan lapar, dahaga dan segala yang membatalkan puasa. Semoga apa yang telah kita laksanakan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa marilah kita bersolawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman unta ke zaman Toyota, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan kepada zaman yang penuh dengan ilmu dan sains and teknologi. Hadirin YouTube yang berbahagia, pada bulan suci ini tentu kita mengenal arti dari perlipat gandaan pahala. Pada bulan Ramadan, seluruh kebaikan akan dilipat gandakan 10 sampai dengan 700 kali lipat. Banyak sekali ya, 700 kali lipat. Bayangkan kalau kita berbuat baik terus dan kita dilipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat, insya Allah pahala kita akan banyak sekali. Terkait dengan pahala, ada satu hal, yaitu keutamaan dalam memberi sesama muslim. Dalam satu hadis, barang siapa bertemu dengan saudaranya sesama muslim dan ia memberikan sesuatu agar saudara itu gembira, maka Allah akan menggantinya dengan kegembiraan pada hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani. Dari satu hadis itu kita mengerti bahwa memberikan sesuatu yang gembira kepada orang lain akan berbalik lagi kepada kita. Ada satu kisah di zaman Rasulullah, kala itu mengalami kekeringan yang luar biasa. Dan di tengah kekeringan itu masih ada satu sumur milik seorang Yahudi. Yahudi itu bernama Rauma. Cerita ini sudah familiar di kita semuanya. Kita coba kembali mengingat kisah itu. Pada suatu ketika, banyak masyarakat di Arab ingin mengambil air bersih dari sumur Rauma. Tetapi karena masyarakat di sana mayoritas sudah Muslim, maka Rauma yang beragama Yahudi tidak memperbolehkan seorang pun mengambil air dari situ kecuali dengan membayar. Pada suatu ketika datanglah Utsman bin Affan ke sumur tersebut dan mendatangi si Rauma. Utsman bin Affan ingin membeli sumur itu, akan tetapi si Rauma tidak memperkenankan untuk menjualnya. Akan tetapi lama-kelamaan Rauma berubah pikiran. Ia menjual dengan harga yang sangat tinggi. Lantas Utsman bin Affan sanggup untuk membayarnya dengan harga tinggi. Tetapi si Rauma berubah pikiran. Karena Utsman bin Affan sangatlah cerdas, Utsman bin Affan menego untuk membeli setengah dari sumur tersebut. Dan si Rauma memperbolehkannya. Utsman bin Affan pun membeli sumur setengah itu, setengah untuk dia dan setengah untuk si Rauma. Maka pada hari ketika setengah sumur itu milik Utsman bin Affan memperbolehkan seluruh kaum muslim untuk mengambil air di sumur tersebut. Lama ketika hari di mana sumur itu milik Rauma, tidak ada satupun orang yang datang mengambil sumur itu, karena sumur itu harus diambil dengan membayar ketika sumur itu milik Rauma. Lama-kelamaan Rauma pun gerang ya, dan menjual seluruh sumur itu kepada Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan terkenal sangat kaya, Utsman bin sumur itu dengan membayarnya cash. Nah, dari situ akhirnya seluruh umat Islam bisa mengambil air
sesuka mereka, sebutuh mereka, mereka bisa mengambil air di sumur Raumah tersebut. Lama-kelamaan sumur itu dijadikan sebagai sumber air yang kemudian Utsman bin Affan membuat daerah di sekitar sumur itu sebagai lahan kurma. Sampai sekarang pun masih bertahan lahan kurma tersebut dengan pemilik Utsman bin Affan. Jadi bisa kita bayangkan, dari zaman dulu Utsman bin Affan masih hidup sampai sekarang Utsman bin Affan sudah tidak ada, sumur itu masih bermanfaat, bahkan menjadi sebuah ladang kurma. Kita bisa bayangkan berapa pahala yang diperoleh dari Utsman bin Affan. Dari cerita ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya memberikan sesuatu, maka akan ada sesuatu yang kembali kepada kita. Yang paling utama adalah mendapatkan pahala yang berlimpah. Maka dari itu, mari kita bersama-sama untuk memiliki kelapangan dada untuk saling memberi. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tohaha wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samud bitagwaha idim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha sadaqallahul adzim. Doa berbuka puasa.